Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung kembali pembahasan melalui kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Setelah beberapa pertemuan kita menyelangi dengan pembahasan kurban, mulai malam ini kita kembali menyambung pembahasan seputar salat jamaah. Kita sudah bahas sebelumnya tentang beberapa perkara yang menyangkut dengan imam, ya, siapa yang dimakruhkan menjadi imam. Kita juga sudah bahas beberapa perkara yang menyangkut dengan makmum. Pembahasan terakhir kita tentang makmum. Dalam mazhab Syafi'i, makmum itu ada dua model. Ini sekedar untuk mengingat ulang kembali. Ada yang disebut muwafiq, ada yang disebut masbuq. Kalau dalam mazhab lain ada tiga istilah, yaitu mudrik, lahiq dan masbuq. Kalau dalam mazhab Syafi'i dua istilah, muwafiq dan masbuq. Muwafiq yaitu orang yang datang dalam salat jamaah dan masih banyak waktu luang untuk membaca Al-Fatihah. Bisa jadi dia datang bersamaan takbiratul ihramnya dengan imam, atau dia sedikit terlambat tapi masih banyak waktu untuk membaca Al-Fatihah, ya, itu muwafiq. Nah, muwafiq itu boleh terlambat dari imam paling banyak 3 rukun fi'li. Artinya jangan sampai melebihi, jangan sampai 3 rukun fi'li terselang dari imam. Itu kalau muwafiq. Ya. Kalau masbuq yaitu orang yang datang dalam salat jamaah namun tidak punya waktu yang luas untuk baca Al-Fatihah. Artinya kalau dia baca, dia tidak bisa habiskan Al-Fatihahnya. Itu disebut masbuq. Ya. Orang masbuq disuruh tinggalkan bacaan iftitah, disuruh tinggalkan bacaan Al-Fatihah, langsung disuruh rukuk bersama imam. Yang tidak mendapatkan rukuk secara tuma'ninah bersama imam, maka rakaat itu tidak dianggap sebagai rakaat. Jadi kuncinya ada pada rukuk. Jadi paling banyak hari ini kesalahfahaman orang yang masbuk, dia habiskan Al-Fatihah padahal imamnya sudah rukuk, lalu dia
baru rukuk ketika imam bangkit i'tidal. Dia mengira dia sudah dapat rakaat karena tadi sempat bersama imam sebentar waktu berdiri. Padahal kalau kita posisinya masbuk, tidak dihitung rakaat kalau tidak sempat rukuk secara tuma'ninah bersama imam. Makanya langsung rukuk, tinggalkan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu dalam kesepakatan semua mujtahid bahwa Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Ya, baik. Jadi kalau makmum masbuk itu tidak boleh terpisah dari imamnya sebanyak 2 rukun fi'li. Tidak boleh terpisah dari imam. Artinya kalau terpisah dari imam sebanyak 2 rukun fi'li, maka batal solat. Bukan batal jamaah, batal solat. Contoh, ketika imam sudah rukuk, dia masih baca Al-Fatihah, lalu imam i'tidal, dia masih baca Al-Fatihah. Kalau imam rukuk, 1 rukun fi'li, imam i'tidal sudah 2 rukun fi'li. Begitu imam mau sujud, dia masih baca Al-Fatihah. Kalau dia posisinya masbuk, belum juga dia rukuk, imam sudah mau sujud, dia belum rukuk, maka batallah solatnya. Itu bagi orang yang masbuk. Tapi kalau yang muwafiq, itu sampai imam sujud masih ada 1 rukun fi'li lagi yang dia bisa ikuti. Baik, itu sekedar pengingat ulang karena sudah hampir sebulan kita tinggalkan pembahasan masalah solat ini. Malam ini kita sambung, kita masuk ke dalam bab al-umur al-mushtarikah bainal imam wal ma'mum, yaitu perkara-perkara yang bersyarikat antara imam dan makmum. Jadi kita sudah bahas masalah imam, kriteria imam, imam yang makruh dijadikan imam. Kemudian kita sudah bahas masalah makmum. Ini yang mau dibahas sekarang adalah perkara-perkara yang bersyarikat antara imam dan makmum. Artinya kedua-duanya menentukan tentang sahnya atau sempurnanya solat jamaah. Yang pertama dibahas adalah syurut al-iqtida bil imam, syarat-syarat seseorang disebut berjamaah dengan imam. Kapan seseorang disebut berjamaah? Jadi dapat pahala jamaah kalau disebut itu jamaah. Kalau enggak disebut atau tidak disepakati bahwa itu jamaah, maka kita walaupun nampaknya berjamaah tapi enggak dapat pahala jamaah. Nah, itu apa saja syarat sehingga kita bisa dapat antara imam dan makmum bisa dapat pahala berjamaah dan disebut berjamaah. Itu yang pertama mau dibahas. Ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, niyatul mu'tam al-iqtida bi ittifaq al-mazahib. Sepakat seluruh mazhab menyatakan syarat disebut berimam atau berjamaah, yaitu makmum wajib berniat mengikuti imam. Itu syarat pertama. Makmum wajib berniat mengikuti imam, yaitu ayyanwiyal ma'mum ma'a takbiratil ihram al-iqtida awil jama'ah awil ma'mumiyah. Yang dimaksud di sini adalah makmum berniat mengikuti imam
dimulai dari takbiratul ihram, atau bagi masbuk tentu dia berniat waktu dia masuk ke dalam jamaah itu. Falau taraka hadhihi an-niyyah aw ma'a syakki fiha wa tabi'ahu fil af'al batalat salatul muqtadi. Seandainya seseorang makmum tidak berniat mengikuti imam atau ragu-ragu, ikut Tuhan, dia ragu-ragu, kalau dia tidak berniat mengikuti imam, batalat salatul muqtadi, maka batal salat makmum itu. Jadi ini Pak harus dipahami benar bahawa syarat sah untuk disebut berjamaah, si makmum wajib berniat makmuman, mengikuti imam. Jadi dia disebut berjamaah ketika dia memasukkan dirinya ke dalam list orang yang ikut imam. Kalau tidak dia niatkan itu, maka batal solatnya, bukan batal jamaahnya, batal solatnya. Kenapa batal solatnya? Karena dia salat bersama jamaah tetapi tidak berniat berjamaah. Syarat berniat berjamaah mengikuti orang yang memimpin jamaah itu. Berbeda kalau dia salat sendiri, dapat salatnya cuma nggak dapat jamaah, tapi ini masuk ke dalam kelompok orang tapi nggak mengakui kelompok itu. Masuk ke dalam rumah gob, damanglah rumah gob, tapi hana tak akui rumah gob. Katanya bodro tu, tapi di rumah gob. Kita buat pekerjaan sendiri tapi di rumah orang. Makanya batal, bukan batal jamaah, batal solat. Kalau mau enggak batal, lakukan mufarakah. Atau jangan niat ikut imam sama sekali, solat sendiri, maka dapat pahala solat sendiri. Jadi kalau enggak kita akui itu imam yang akan memimpin kita, tapi kita ikut terus sama dia, tapi enggak kita akui, maka kita tidak disebut berjamaah. Dan ini Pak, sepakat semua mazhab. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu dasarnya adalah niat. Niatlah satu-satunya yang bisa memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita berdiri di belakang imam, yang tahu kita ikut imam dengan tidak ikut imam siapa? Ya kita sendiri. Bisa jadi kita berdiri dalam saf, tapi kita enggak berniat ikut imam, berarti kita solat sendiri walaupun berada di dalam saf. Maka untuk membedakan mana yang berjamaah, mana yang tidak, adalah niat. Bukan bermakna ketika sudah kumpul di masjid lalu semua dianggap berjamaah, padahal yang si fulan tidak berniat berjamaah, walaupun gerakannya dia ikuti terus, dia ikuti, tapi enggak niat jamaah. Nah, makanya enggak dapat. Dan bukan enggak dapat jamaah saja, dia batal solatnya, kecuali dia memisahkan diri dari imam, enggak ikut imam. Silakan dapat pahala solat sendiri. Wala yajibu ta'yinul imam bi ismih, tidak wajib menentukan imam dengan namanya. Jadi ketika kita berniat makmuman, tidak mesti kita sebut berniat mengikuti imam fulan, enggak wajib. Fa in ayyanahu wa akhta' batalat salatahu 'inda Syafi'iyah. Bahkan kalau dia tentukan sengaja salat untuk mengikuti imam Tengku fulan atau imam Ustaz fulan, rupanya salah dia, salah, bisa jadi salah nama, bisa jadi salah orang. Dari belakang nampaknya Ustaz fulan, rupanya apa balik Assalamualaikum, rupakan koknya bukan imam yang dia tentukan dalam niatnya. Batalat
salatu bahlah yang model begitu bisa batal solat. Berarti dia mengikuti imam yang bukan dia niatkan, makanya enggak wajib. Jadi cukup berniat makmumam sudah cukup, enggak perlu menyebutkan nama imam. Lakin la budda min ta'yin imam muayyan bi sifatil imamah. Cukup hanya berniat mengikuti imam saja dengan sifat-sifat imam tersebut. Jadi niatnya cukup makmuman, tidak perlu sebutkan nama imam tersebut. Falau nawal i'timam bi ahadi rajulain fi ahadi rajulain yusallian la yu'ayyinuhu lam yasih. Ya, tapi kalau ada dua imam, ya, lalu dia berniat mengikuti salah satu imam dari dua imam tersebut, dia tidak mentakyinkannya, maka tidak sah. Jadi ini maksudnya kita hanya perlu mengetahui dengan niat kita, kita ikut imam, tapi imamnya fulan, enggak perlu kita sebutkan nama itu, kami ikut imam itu. Nah sekarang bisa saja terjadi ada dua imam, situ ada kelompok lain. Biasanya orang Syiah yang begitu, Pak. Orang Syiahnya dalam sebuah masjid yang ada kadang-kadang sampai beberapa jamaah. Saya lihat tayangan di kota Qum, kota Qum di Iran, kota pelajar Iran, Pak. Itu masjid aneh, Pak. Jadi masjid itu seperti komplek mall, seperti komplek mall. Itu kanan masjid, kiri masjid, belakang masjid. Di satu tempat, lagi dalam mall begitu, satu tempat. Jadi di situ semayang, di sini semayang, di sini semayang. Bersambung tuh antara satu masjid ini dengan masjid ini, masjid bersambung. Nah, tapi imamnya berbeda-beda. Nah, yang dimaksud di sini kalau kita ingin berniat mengikuti imam, imam mana yang kita ikuti? Nah, itu maksud niat kita, bersihkan ke imam yang kita ikuti. Tidak boleh semua imam kita ikuti, bisa batal solat. Nah kemudian wasyartun niyah. Jadi tadi disuruh berniat, kan? Niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i dimasukkan ke dalam rukun. Kalau selain mazhab Syafi'i, niat itu dimasukkan ke syarat. Di situ bedanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i niat itu rukun, dalam mazhab lain niat itu syarat. Kalau rukun itu internal, kaitan bangun dalam. Kalau syarat itu eksternal, di luar. Makanya dalam mazhab lain niat itu sebelum takbiratul ihram sudah dianggap niat, karena masuknya ke dalam syarat. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk ke rukun, makanya rukun 15, rukun 18 yang kita hafal itu kan salah satunya adalah niat. Makanya mazhab Syafi'i menyebutkan kapan niat itu dilakukan untuk mengikuti imam tadi. An takuna muqaranatan lit-tahrimah inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena tadi masuk ke rukun. Itu yang perlu dipahami sekali waktu kita jelaskan ke orang. Karena ada orang hari ini, Pak, suka memvonis, tidak pernah membaca tapi vonis. Jadi waktu mesti ada orang solat begini nih, misalnya langsung Allahu Akbar, dilihat sama temannya, lalu orang itu akan mengatakan, nyan menyon lagi nyan di semayang, kalau kayak gitu dia solat, kapan dia niat itu? Kan? Karena modelnya Allahu Akbar, kapan niat? Karena kebiasaannya kan kalau dalam mazhab Syafi'i kan bersamaan dengan takbiratul ihram tuh, Allah, ini bersih di hati, Allah, itu bersamaan dengan takbiratul. Tapi ada orang Allahu Akbar, orang akan menuduh, mengatakannya apa jadi niatnya? Kapan niat kalau kayak gitu Allahu Akbar? Kapan niatnya? Kan begitu tuduhannya kadang-kadang. Padahal dia nggak paham, dalam mazhab lain itu niat itu syarat. Mazhab Syafi'i menyuruh berniat ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa ajaza al-Hanafiyah an takuna mutaqaddimah 'ala at-tahrimah bi syartin alla yafsila bainaha wa bain at-tahrimah fasilun ajnabi. Dalam mazhab Hanafi, niat itu yaitu letaknya sebelum takbiratul ihram, dengan syarat
jangan terpisah terlalu jauh antara niat dengan takbiratul ihram, yang terpisah ajnabi, maksudnya terpisah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berurusan dengan syariat. Jadi kalau kita bahas masalah niat, khusus masalah niat, itu kita dapatkan keterangan dalam mazhab Hanafi, ketika kita mulai berwuduk pertama itu sudah mulai berniat. Ini wuduk untuk apa ni? Untuk solat. Situ dah bersihkan hati untuk solat. Nanti solat apa ni? Ini solat jamaah. Berniat untuk mengikuti jamaah. Itu makmuman. Itu niatnya dimulai bahkan dari mulai masuk kamar mandi untuk berwuduk. Itu sudah mulai berniat. Jadi terpisahnya dengan wuduk, bukan terpisah dengan perbuatan ajnabi. Dia enggak boleh terpisah terlalu jauh. Enggak boleh niat di rumah, salatnya setengah jam lagi ke masjid. Itu juga enggak boleh. Begitu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali sebenarnya niat itu juga syarat, namun mazhab Hambali mengatakan begini, wal afdal indahum wa indal Hanabilah. Dalam mazhab Hambali yang paling bagus, juga dalam mazhab Hanafi yang paling bagus. Tadi kan mazhab Hanafi boleh sebelum takbiratul ihram selama tidak terpisah terlalu jauh. Ternyata mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan walaupun boleh sebelum takbiratul ihram, tapi pilihan paling bagus niat itu adalah antakuna muqaranatan khurujan minal khilaf. Yang paling bagus itu yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ternyata ikutnya sama dengan mazhab Syafi'i yang paling bagus, bersamaan dengan takbiratul ihram. Washtarat al-Malikiyah al-muqaranah litahrima aw qablaha bi zamanin yasir. Mazhab Malik juga mengatakan bahawa niat itu sebaiknya bersamaan dengan takbiratul ihram, boleh sebelum takbiratul ihram bi zamanin yasir, dengan waktu yang sedikit. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat, ternyata niat untuk mengikuti imam itu wajib bagi makmum, dan itu letaknya paling bagus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita rangkum, ternyata mazhab lain pun sebenarnya sangat setuju dengan apa yang diputuskan oleh mazhab Syafi'i. Karena saya juga pernah mendengarkan ada orang yang mengatakan, mana mungkin takbir, mana mungkin kita takbir sekaligus niat. Begitu katanya, mana mungkinnya, mana betul ya, kan? Yang tidak mungkin kalau dua-duanya disuruh lafazkan, itu enggak mungkin. Allah langsung kita dengan mulut Allah, lalu mulut kita mengatakan usalli farad, itu enggak mungkin. Tapi ini dua dimensi yang berbeda, takbiratul ihram dengan lafaz, sedangkan niat dalam hati. Apa yang tidak mungkin? Mungkin saja, cuma resikonya bagi yang tidak faham rukun niat, maka akan memperpanjang niat sampai berulang-ulang. Jadi Allah, kau ulang dong, Allah, itu yang jadi resiko. Kenapa? Karena sebenarnya dalam niat itu rukunnya cuma 3, qasad, ta'rid dan ta'yin. Usalli, lalu menta'ridkan, ini salat apa nih? Salat duhur, berarti usalli fardad duhri. Lalu ditakyinkan, ni bentuk salatnya apa? Salat adaan atau salat qadaan. Itu saja sebenarnya. Jadi yang jadi rukun usalli fardad duhri adaan, selesai. Yang kerja rukun, Pak. Rukun niat. Arba'a raka'atin tidak menjadi rukun, karena dengan menyebutkan duhur otomatis 4 rakaat. Kecuali ada turun wahyu baru yang menambah menjadi 5 rakaat. Menyebut sebut duhur otomatis 4 rakaat. Mustaqbil al-qiblah enggak perlu disebut pun enggak apa-apa, karena memang itu syarat sah.
nggak perlu kita sebut pun kita otomatis wajib menghadap kiblat. Adaan wajib sebut karena ada solat yang dilakukan di waktu, ada solat yang dilakukan di luar waktu. Maka kita harus mempertegas, ini kita sembahyang, ini sembahyang qadha atau sembahyang ada. Bisa jadi ada orang yang qadha dilakukan di waktu maghrib, dia mau qadha maghrib kemarin, harus diperjelas dengan niat, ini qadhaan atau adaan. Nah, itu yang menjadi rukun. Lillahi ta'ala pun enggak disebut, enggak apa-apa. Kenapa? Semua salat memang untuk Allah, bukan untuk Yesus. Makanya begitu dalam kitab disebut. Jadi orang enggak perlu berlama-lama kalau seandainya doa rukun yang sebenarnya. Cuma melafazkan, membersihkan semuanya itu boleh. Boleh. Artinya yang sudah terbiasa dan tidak berlama-lama dengan itu enggak masalah. Nah, jadi kalau begitu niat tetap wajib mengikuti imam. Letak niat itu yang paling bagus bersamaan dengan takbiratul ihram, ya. Kemudian ini hanya diharuskan kepada makmum dan munfarid, ya. Artinya makmum wajib berniat mengikuti imam. Kalau munfarid, orang yang salat sendiri, tentu dia tidak berimam tapi tetap wajib berniat. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah imam. Apakah imam juga wajib berniat menjadi imaman? Kalau makmum sudah wajib niat jadi makmuman. Enggak ada niat makmuman itu dianggap enggak berjamaah. Sekarang imam, apakah imam wajib meniatkan imaman? Nah, di sini disebutkan wa amma niyatul imam al-imamah. Hukum imam meniatkan menjadi imam, fala tushtaratu 'indal jumhur ghairal hanabilah. Menurut jumhur ulama selain mazhab Hambali, itu tidak disyaratkan. Jadi yang disyaratkan untuk berniat mengikuti imam hanya makmum. Imam sendiri tidak disyaratkan berniat menjadi imam. Bal tustahabbu liyuhawwiza fadilatal jamaah. Imam enggak disyaratkan berniat menjadi imam, namun hanya disunnahkan untuk menyempurnakan fadilah berjamaah. Jadi dengan dia merasa diri jadi pemimpin dan dia tahu ada yang dipimpin, sempurna sudah. Fa in lam yanwi lam tahsul lahu iz laysa lil mar'i min amalihi illa ma nawa. Ya. Tapi kalau imamnya tidak berniat menjadi imam, salat tetap sah, cuma bisa berkurang pahala jamaah bagi imam tersebut. Ya, lam tahsul lahu maksudnya tidak dapat sempurna pahala jamaah bagi si imam itu kalau enggak berniat menjadi imam. Kenapa? Berarti Sabuh Nanggro presiden hanaga kuiro ke presiden. Itu ibaratnya Pak, kiasannya. Ini satu negara nih, rakyat sudah mengakui dia jadi pemimpin, dia sendiri nggak mau dia mengakui dirinya pemimpin. Jadi kan ada ketimpangan antara sistem negara itu contohnya. Begitu juga dalam salat jamaah. Makmum yang berniat jadi imam dapat pahala sempurna. Artinya jamaahnya kalau semua salatnya bagus. Imam yang tidak berniat imam tetap sah salatnya, dapat pahala jamaah tapi tidak sempurna dengan tidak berniat menjadi imam. Jadi ini seharusnya imam pun sunnah hukumnya berniat menjadi imaman, menyengajakan diri long imam seakan-akan dia ingin mengatakan saya imam sekarang. Nah, begitu. Kemudian ya, wastasna Syafi'iyah wal Malikiyah as-salat allati tatawaqqaf sihhatuha 'ala al-jama'ah kal jum'ah wal majmu'ah lil matar. Dikecualikan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki kalau salat itu mau imamnya berniat atau tidak, tapi salat itu tidak tergantung pada niat imam tapi pada niat jamaah. Contoh kal jum'ah seperti salat Jumaat, atau salat istisqa atau salat khauf. Ini maksudnya begini,
Kalau salat biasa itu tadi seperti yang disebutkan, makmum berniat wajib jadi makmum, imam disunnahkan berniat jadi imam. Tapi kalau dalam salat Jumaat, imam mau berniat jadi imam atau tidak berniat jadi imam, yang Jumaat itu tetap sempurna, tidak terganggu pahala. Karena Jumaat itu ditentukan oleh jamaah. Jumlah jamaah menentukan sahnya Jumaat. Beda-beda nanti. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali 40 orang. Syafi'i dan Hambali 40 orang baru sah Jumaat. Kalau dalam mazhab Malik, 12 draw. Dalam mazhab Hanafi 3 orang sekurang-kurang untuk mendirikan Jumaat. Jadi otomatis Jumaat itu tergantung pada jamaah. Jadi imam di saat salat Jumaat hana genin imam tetap sempurna Jumaatnya. Itu yang mau dibilang. Tapi kalau salat wajib yang biasa, imam tetap disunnahkan berniat menjadi imaman. Berikutnya kalau dalam mazhab Hambali niat menjadi imam itu wajib. Tadi kan disebutkan di atas, niat menjadi imam sunnah. Imam hanya sunnah berniat menjadi imam. Selain Hambali. Nah, kalau mazhab Hambali bagaimana? Mazhab Hambali bukan sunnah imam berniat menjadi imam, tetapi wajib. Seorang imam wajib berniat menjadi imam. Kalau tidak, fasadat as-salah, rusaklah salat itu. Dan ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Jadi mazhab Hambali mengambil hadis dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah, sedangkan Maimunah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Ibnu Abbas mengikuti salat Nabi di belakang Nabi. Jadi begitu dia berdiri di belakang Nabi, Nabi mengetahui ada Ibnu Abbas di belakang yang ikut. Nabi menarik tanganku, lalu membawa aku ke sebelah kanan, ila syaqqil aiman. Jadi Ibnu Abbas pertama berdiri di belakang salat tahajud ni, belakang, ditarik oleh Nabi, dibawa ke kanan, artinya dibawa ke kanannya. Hadis ini menunjukkan apa? Rasulullah ketika mengetahui Ibnu Abbas mengikutinya, langsung Rasulullah membuat salat itu menjadi jamaah. Maksudnya dibuat selayaknya seperti tuntunan berjamaah, dibawa Ibnu Abbas. Karena kan kalau sendiri kan ke kanan, jadi tidak dibiarkan Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyengajakan diri untuk menjadi imam ketika mengetahui ada orang yang mengikutinya. Maka dalam mazhab Hambali wajib imam berniat menjadi imam. Dalam mazhab lain enggak wajib, cuma sunnah untuk menyempurnakan pahala jamaah. Begitu syarat pertama baru disebut jamaah. Jadi yang mengikuti mazhab Syafi'i jangan lupa menambahi kalimat makmuman. Kalau selain mazhab Syafi'i boleh berniat sebelum takbir, tapi niatkan di hati untuk mengikuti imam. Niat dalam hati mengikuti imam. Baik, itu syarat pertama. Kalau tidak ada itu, tidak disebut jamaah. Satu mazhab pun tidak ada yang mengatakan boleh tidak berniat menjadi makmum untuk mengikuti imam. Jadi nggak boleh asal-asalan dalam urusan itu. Yang terakhir untuk malam ini, jadi ada beberapa syarat kapan kita disebut berjamaah. Tadi syarat pertama berniat mengikuti imam. Syarat kedua ittihad salatail al-imam wal ma'mum. Baru disebut berjamaah kalau antara salat imam dan makmum selaras, sejalan, atau kesamaan, ada kesamaan antara salat imam dan makmum.
Cuma kesamaan ini berbeda-beda dalam pandangan ahli fikih. Apanya yang harus sama? Ini sekedar pengetahuan, Pak. Sekedar pengetahuan wawasan kita. Kalau dalam mazhab Hanafi yang dimaksud harus sama antara imam dan makmum, ya, yaitu sama model salatnya, sama jenis salatnya, ya. Maka tidak boleh fala yusalli al-muftarid khalfal muntafil. Tidak boleh orang yang salat wajib mengikuti imam yang sedang salat sunnah. Ini dalam mazhab Hanafi. Ini jangan dipotong-potong. Nanti waktu pulang ada yang memberitahu ke orang, hai, lupa ji, hanjut. Misalnya hanjut urus sembahyang wajib, ikut sembahyang sunnah hanjut. Padahal tadi waktu dalam pengajian kita sebutkan itu menurut pandangan mazhab Hanafi. Ya. Jadi yang solat fardu hanya boleh mengikuti orang yang solat fardu. Yang solat fardu tidak boleh mengikuti orang yang solat sunnah. Namun orang yang solat sunnah boleh mengikuti orang yang solat fardu, karena solat sunnah lebih kecil dibanding dengan solat fardu. Nah, ini dalam mazhab Hanafi dulu, Pak. Ya. Kemudian sampai dijelaskan dalam mazhab Hanafi, ya, orang yang berwudu boleh mengikuti orang yang bertayamum, orang yang menyapu sepatu, ya, dan boleh mengikuti orang yang menyapu sepatu atau ada perban. Orang yang berdiri itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang duduk. Jadi ini detail nih, ini nggak saya perpanjang terlalu jauh, tapi yang mau dikasih tahu intinya apa? Mazhab Hanafi ternyata memandang baru disebut berjamaah kalau salat itu sejenis, ya, maksud sejenis yang fardu dengan yang fardu. Yang fardu nggak boleh ikut yang sunnah, tapi yang sunnah boleh ikut yang fardu. Kenapa? Karena sunnah lebih lemah daripada, jadi seperti orang lemah ikut orang kuat, tapi orang kuat nggak boleh ikut orang lemah. Yang dalam mazhab Hanafi. Mazhab Malik, mazhab kedua, wa qala al-Malikiyah, mazhab kedua, mazhab Malik, yushtaratu al-ittihad fi zati as-salah fala yasihu al-iqtida' bi salati dhuhr khalf 'asr. Kalau mazhab Malik mengatakan yang harus sama adalah bentuk salatnya. Jadi tidak sah orang yang salat duhur mengikuti imam orang yang sedang salat asar, baik salatnya adaan wa qadaan atau salat qada. Boleh. Tidak sah orang yang qada, tidak sah orang yang ada mengikuti orang yang sedang qada. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi bentuk salat harus sejenis, harus sama dalam mazhab Malik. Jadi yang boleh orang salat duhur mengikuti orang salat duhur, dan orang salat asar mengikuti orang yang salat asar. Tapi kalau orang yang salat duhur hari Sabtu mengikuti orang yang salat zuhur hari Minggu, tidak boleh juga. Dia belum salat duhur kemarin, lalu dia ikuti orang salat duhur untuk qada di hari Minggu, juga nggak boleh, karena sudah berbeda bentuk. Itu salat kemarin, yang ini salat hari ini, sampai segitu dalam mazhab Malik. Jadi kalau begitu mazhab Malik lebih detail lagi. Yang sembahyang subuh harus ikut orang sembahyang subuh, orang duhur harus ikut sembahyang duhur, nggak boleh berbeda bentuk salatnya. Nah, menurut mazhab Hambali, ini Syafi'i terakhir nanti, menurut mazhab Hambali, salat yang dimaksud harus sama baru disebut berjamaah, yaitu al-ittihad fi naw'il fardi waqtan wa isman. Harus sama antara waktu dan nama salat itu. Maka tidak boleh berimam orang yang salat duhur ke orang salat asar, atau orang yang salat maghrib ke isya, dan seterusnya. Nah, begitu juga tidak sah orang yang salat fardu mengikuti orang yang sedang salat fardu yang bukan salat fardu yang sedang dia salat. Jadi
Imam Hambali hampir sama dengan mazhab Malik, juga hampir sama dengan mazhab Hanafi, ya. Nah, bagaimana dengan pandangan mazhab Syafi'i? Ya. Dalam mazhab Syafi'i ternyata ijtihad mazhab Syafi'i itu yang paling ringan dalam urusan ini, ya. Apa yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i? Waqtafa asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mencukupkan bi istirat tawafuq nadhmi salatil imam wal muqtadi. Kalau mazhab Syafi'i, yang penting sama antara tata cara solatnya sama, maka tidak mengapa. Solatnya berbeza-beza, tidak mengapa. Yang penting tata caranya sama. Maksud tata caranya sama, ada ruku', ada sujud, ada i'tidal, ada duduk di antara sujud. Kalau tata caranya sama, berbeza-beza solat, tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Maka orang yang sedang solat wajib berimam kepada orang yang solat sunnah dalam mazhab Syafi'i, tidak mengapa, boleh. Kan sering kadang-kadang ada orang sedang solat ba'diyah, lalu datang orang masuk langsung mengikuti imam orang yang ba'diyah ini. Sah tidak? Sah. Sah. Tapi yang di belakang solat zuhur, yang di depan solat ba'diyah zuhur, sah. Kenapa sah dalam mazhab Syafi'i? Sama tidak tata caranya? Berdiri ada, ruku' ada, sujud ada. Oh, masalah jumlah rakaat berbeza, tidak penting. Yang penting tata cara sama, itu sudah boleh berjamaah. Nah, yang tidak boleh kalau tidak sama. Contoh, orang yang salat sempurna mengikuti orang yang salat jenazah. Enggak boleh kita mau salat zuhur mengikuti imam yang sedang memimpin salat jenazah atau orang sedang salat jenazah. Kenapa? Salat jenazah enggak ada ruku'. Walaupun waktu masa Covid yang ruku'. Ini karena bangai saja, ya. Enggak pernah salat, tiba-tiba suruh salat jenazah. Enggak boleh, karena enggak ada ruku'nya, enggak ada sujudnya, enggak ada i'tidalnya, maka enggak sah. Begitu juga dengan salat gerhana, enggak boleh diikuti. Kalau kita salat wajib mengikuti salat gerhana enggak boleh, karena salat gerhana 4 kali ruku', kan? 2 rakaat 4 kali ruku', berbeza. Itu yang enggak boleh ikut. Selain itu, yang zuhur ikut ke asar, yang qada ikut ke ada ikut ke qada. Dalam mazhab Syafi'i semuanya dibolehkan selama fi'liyahnya sama, gerakan-gerakan fi'liyahnya sama, niat berbeza, tidak mengapa, ya. Nah, itu ijtihad para imam-imam mazhab tentang syarat kedua, harus sama antara makmum dengan imam, cuma berbeza-beza apa maksud sama tersebut, begitu.